Selamat datang di dunia Yojo Senki, di mana Om Ateis reinkarnasi jadi bocil psikopat yang harus berdoa supaya bisa bertahan hidup di medan perang. Atas nama Dewa Jasin. Salah deh, salah. Dia ini namanya seorang om-om kantoran yang gak punya belas kasihan. Bawahannya blunder sekali aja langsung dipecat. Alhasil pas lagi di stasiun, pekerja tadi ngeborong si om buat mati. Karmanya dibayar tunai. Cuman sebelum meninggal ada seketika waktu berhenti dan si om diomelin sama makhluk yang akunya dewa soalnya tidak pernah ibadah atau bersyukur. Ya ngapain gue berdoa kalau ujung-ujungnya gini? Dibilangin malah bebal. Si om gak percaya lagi ngobrol sama dewa, jadinya dia sebut aja X. Alasannya tak beriman tuh gara-gara sains dan ilmu pengetahuan lebih rasional daripada hal goib. Alhasil X ngereinkarnasi si pekerja kantoran ke dunia yang masih kental perihal kepercayaan. Dibilang juga ini kesempatan terakhirnya dan gak akan terlahir lagi kalau mati. Sadar-sadar badannya udah berubah jadi bocil, tinggalnya di panti asuhan berekonomi kurang pula. Nggak ada harapan buat bertahan hidup lah. Untungnya waktu dicek, potensi sihirnya si om yang sekarang namanya Tanya punya bakat luar biasa. Alhasil dia minta sendiri buat ikut pelatihan tentara. Bukan pengen bunuh-bunuhan, tapi biar bisa hidup enak. Jadinya dia belajar keras supaya ditempatin di bagian belakang. Dan bener aja dalam setahun si bocil udah disuruh ngeguruin para pemula. Jir, diajarin bocil, gak ada serem-seremnya cuk. Di sini juga si bapak atasan bernama Rerugen tahu psikopatnya Tanya. Soalnya anak buahnya telat 5 menit aja bakal dieksekusi. BTW dia tinggal di negara maju bernama Empire. Cuman karena dikeroyok sama negara-negara tetangga, Empire harus musnahin mereka duluan sebelum pada nyerang. Lanjut ke si bocil yang tinggal tes praktek doang biar lulus pelatihan. Cuman sayangnya pas lagi keliling, Tanya ketemu sama prajurit dari negara Entente yang ngelewatin batas daerah. Kelihatannya sih mau persiapan perang. Ngelihat ini si psikopat naik pangkat dadakan terus disuruh ngasih tahu posisi musuhnya buat diserang. Anjing lah, belum juga hidup enak. Dan berkat arahannya pasukan dari Entente ketar-ketir dibuatnya. Pemimpin mereka yang kedapatan berita ini tahu nggak bakalan bisa menang, tapi beda cerita kalau ngelawan pengintainya doang, jadinya pada maju buat nyerang. Bener aja loh Tanya diserang dadakan kayak tahu bulat. Panik dong dia, misi pertamanya jadi kayak gini. Udah gitu bantuan dari pusat bakal lama datangnya pula. Kijang satu izin untuk kabur ganti. Gak boleh, mau nggak mau putar balik lah si bocil. Dikirain bakal putus asa, taunya satu persatu musuh bisa diledakin. Kalau pelornya habis ya tinggal plok. Kena deh. Karena kalau mati animenya tamat, Tanya selamat dan dikasih lencana sayap perak sebagai hadiah kontribusinya. Hebat, selamat ya, anjing betah. Di tempat lain ada ilmuwan bernama Shugel lagi bikin alat sihir. Dia ngeliat berita bocil yang dapat lencana sayap perak di usia dini. Alhasil si profesor bakal ngasih alatnya ke Tanya buat dijadiin eksperimen. Beberapa minggu setelah si bocil ngesolo pasukan Entente, dia dipanggil ke pusat buat dikasih tahu bakal jadi instruktur di bagian belakang. Mantap tuh. Bentar jual mahal dulu. Tapi Pak, ntar saya diem gabut. Udah, gak apa-apa. Sebelum pulang, Tanya disuruh ngetes peralatan baru dulu. Peralatan apa? Eksperimennya tetap lanjut dong. Mau protes gimana juga nggak digubris sama Sugel. Dan akhirnya bodoh ah. Kamu itu ya, kamu itu. Apa sih dok gaje? Gara-gara ini Tanya bikin surat pindah ke atasannya yang langsung di Approve. Tapi kebahagiaannya harus keganggu soalnya X datang berkunjung. Kamu masih belum beriman juga. Buat apa? Beneran masih bebal ya? Jadinya Tanya bakal dikasih anugerah spesial. Macet tuh penipu. Beres ngerusak patung, si bocil ngebangun. Ngira kalau tadi mimpi doang. Adanya sih cuma kertas yang artinya dewa menghendakinya. Meski testing alatnya di cancel, Sugel minta Tanya nyobain barang terakhirnya. Karena sekali doang diiyain lah sama si bocil. Tetap ragu sih dan bener aja. Baru juga sebentar alatnya langsung gak stabil. Berhenti woi ilmuwan gila. Lanjut aja, dewa udah ngasih gue anugerah. Makin panik dong Tanya ngelihat senjatanya bakal meledak. Cuman sebelum terjadi, X berhentiin waktu lagi dan maksa si bocil buat berdoa tiap pakai alatnya kalau mau selamat. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Tanya pun ngucapin ayat suci. Seketika bisa ngendaliin senjatanya dan ngedapetin kekuatan yang luar biasa. BTW si bocil ini lagi ada di Rain, yaitu daerah perbatasan. Atas nama Zeus, berikan aku kekuatan untuk musnahkan semuanya. Au.
Bejir explosion. Sekarang kita ketemu sama yang namanya Visya. Salah satu bawahan Tanya berpangkat kopral. Cuman ada aja kopral lain yang ngeyel kalau dikasih tahu. Ya meskipun berhasil ngancurin musuh, si bocil tetap kesel perintahnya nggak didengar. Alhasil malamnya pas lagi makan-makan, para bawahan tadi dipanggil terus dipulangin sama Tanya. Pada nggak terima dong soalnya udah kontribusi. Oh, jadi kalian masih berani ngelawan, hah? Wait, kalem dulu mbak. Ya untungnya sih nggak diapa-apain dan protes mereka bakal dipertimbangin. Besoknya pas lagi siap-siap, Visya penasaran kenapa dua temannya tak kasat mata. Salah satu atasan bilang kalau mereka dipindahin ke bagian belakang, biar lebih aman aja gitu, nggak maju-maju kayak kemarin. Legalah Visya, soalnya Tanya kan terkenal nggak punya belas kasihan. Kelihatan aja gitu, waktu si kopral kecapean juga, si bocil malah bilang, Jangan beban, kontribusi goblok. untungnya sih pada dipanggil ke markas dulu soalnya ada misi baru buat nyelamatin para pengintai. Tanya langsung nolak karena bawahannya terlalu capek. Tidak kapten, aku masih kuat. Alah, tadi ngos-ngosan gitu. Ya ujung-ujungnya sih diyain juga. Sementara itu para pengintai yang terpojok kesel bantuannya nggak datang-datang. Lawan mereka yaitu pasukan negara Republik juga nggak tanggung. Pakai sihir skala gede buat musnahin mereka. Karena udah tanggung, digaslah sematanya and the gang. Langsung baca ayat-ayat suci biar kekuatannya naik drastis. Dan bener aja, saking cepatnya tembakan musuh nggak ada yang kena. Malahan mereka dibantai balik sama si bocil. Saking OP-nya Tanya, dia bisa terbang sampai nembus awan. Niatnya sih mau negosiasi, tapi karena musuhnya malah jedar-jedor. Meski Tuhan memaafkanmu, tapi tidak dengan pistolku. Ciung. Amin. Ledakannya dahsyat banget sampai bikin mereka jadi gorengan. Berkat kejadian barusan, si bocil dijuluki iblis dari Rain. Kuungkap juga dua kopral kemarin tuh udah meninggal. Begitu Visya mau ngelaporin kematiannya, Tanya pastinya tahu dong. Dia sengaja kirim mereka ke belakang buat mati, soalnya tempat mereka bakal jadi sasaran empuk buat musuh. Hal ini benar-benar ngebuktiin kalau si bocil emang psikopat. Atasan Tanya sih pada seneng ngeliat strateginya sukses. Rerugen panik begitu tahu yang mereka kirim tuh bocil psikopat. Dan besoknya dijelasin kenapa mereka harus jagain gerak-geriknya Tanya. Nggak mau aja gitu kan ada kejadian hal aneh-aneh berhubung si bocil overpower. Padahal aslinya para atasan ini udah ngirim dia ke Rain lagi buat lanjutin penyerangan. Sementara itu di base camp, pengen pulang, pengen rebahan. Syap lapor kapten, syap. Visya panik takut dieksekusi kayak dua orang kemarin. Padahal aslinya bakal dinaikin pangkatnya terus disuruh pindah ke pasukan belakang. Aku nanti nggak akan dibom kan? Ih, apa sih? Tanya lagi good mood kok soalnya bakal belajar lagi buat promosi pangkatnya. Jadi bisa jauh-jauh dari garis depan deh. Nggak kerasa udah 6 bulan semenjak dia di universitas. Bener-bener hidup enak di sana sampai-sampai orang yang lebih tua aja hormat ke adik kecil. Udah gitu Tanya jadi murid teladan pula. Cuman pas istirahat si bapak bernama Uger ini heran kenapa si bocil kemana-mana bawa senapannya. Dibilangnya sih biar siap kalau ada sesuatu yang gak diinginkan terjadi. Contohnya kayak X dateng kan. Di tempat lain ada kolonel bernama Zetur lagi bingung soalnya butuh pasukan yang bisa gerak cepat dari satu tempat ke tempat lain. Dan gak sengaja dia nemu dokumennya si bocil. Sewaktu lagi di perpus si cebol kesusahan mau ngambil buku. Untungnya muncul Zetur yang bantuin. Gak tahu sih si bocil dia tuh siapa. Begitu dilihat pangkatnya, anjir kolonel, siapa sok? Tanya ngerasa terhormat banget orang yang pangkatnya tinggi nyamperin dia. Si kolonel sendiri langsung ajak bawahannya buat ngobrol di ruangannya. Hihihi, saatnya menjilat atasan. Zetur penasaran gimana pendapat si bocil tentang perang ini. Karena pikirannya overthinking banget, Tanya jawab pertanyaannya dengan hati-hati buat cari muka. Siapa tahu aja bakal disimpan terus di bagian belakang berhubung kolonel ini tuh ahli strategi. Dia bilang kalau perang sekarang bakal berakhir jadi perang skala dunia. Cuman ada nih satu momen di mana si bocil salah ngomong. Alhasil Zetur mikir bawahannya ini nggak berambisi. Panik dong Tanya, yang ujung-ujungnya dia ngasih saran buat bikin pasukan batalion yang isinya gabungan dari orang biasa sama para dukun. Disetujuin sama si atasan, terus nyuruh si bawahan buat bikin proposalnya. Beres dari kantor, si bocil ngeteh dulu biar kalem. Kebetulan juga ada si bapak yang nanya di kelas tadi dateng. Pada minum bareng deh mereka. Uger bilang dia nggak tega ngelihat bocil seumuran anaknya udah ikutan perang. Makasih loh, Pak.
Pak udah perhatian. Tanya malah ngasihanin balik dia dong. Pikirkan nasib anakmu nanti kalau Anda nggak pulang, Pak. Ngedengar ini, Uger ngeyain saran si bocil. Padahal Tanya juga senang soalnya kandidat buat promosi bakal hilang satu. Anda licik juga ya. Beberapa hari kemudian, Kolonel Zetur ngasih tahu rencananya si bocil pas rapat. Udah dapet juga orang yang bakal jadi pasukan batalionnya. Rerugen nggak kelupaan dikasih tahu, tapi tetap nggak setuju meskipun dibilang kalau si bocil udah berubah. Dan malamnya Tanya diundang Zetur fine dining buat ngobrol job desk-nya dia sesudah lulus universitas, yaitu jadi komandan batalion yang dia saranin kemarin-kemarin. Kesel dong omongannya malah jadi senjata makan tuan, apalagi komandan batalion posisinya di tempat bahaya terus. Tapi kan saya pangkatnya masih rendah. Gak apa-apa, ada orang dalam. Oh, ya udah, terima kasih, Pak. Tuan. Untungnya dibilang juga isi anggotanya dibolehin milih secara bebas. Alhasil Tanya bakal ngebuat pemilihannya ketat supaya nggak ada yang lolos. Udah dibikin iklan asal-asalan juga, tetep aja lamaran kerjanya bejibun. Kepikiran lah buat nunda waktu pakai alasan seleksinya bakal lama. Cuman sebelum bisa nelepon, apa kabar Cil? Fisya datang soalnya disuruh jadi asistennya Tanya. Alasannya sih karena sama-sama cewek. Simba juga udah naik pangkat ke letnan 2. Si bocil nyuruh santai aja biar lama. Cuman beda cerita kalau asistennya seorang prajurit teladan. Tahu gitu gue bom aja dia kemarin. Ya tetep ya, semua yang interview digagalin sama si bocil. Pakai embel-embel cuman prank lah atau ngatain noob karena nggak sadar pengujinya hologram. Tanya juga bilang kalau mau kandidat bagus harus dilatih ulang sama dia selama sebulan. Padahal latihan normal aja harus 2 tahun loh sampai bisa terlatih. Nggak sekalian minta fresh graduate pengalaman 50 tahun, Zetur tetep ngeiyain permintaan si bocil dan seneng dong pastinya. Komandan gila. Parahnya lagi latihannya Tanya bener-bener nggak kenal ampun. Dia bilang mereka harus bertahan dari bombardir selama 2160 menit. Fisya yang udah tahu kelakuan atasannya buru-buru gali lobang buat berlindung sebelum latihannya dimulai. Dan bener aja semuanya dihujanin peluru latihan. Ada yang aslinya juga sih. Maaf, aku nggak tahu. Komandan sarap. Beberapa hari kemudian. Nah akhirnya beres juga. Tapi bohong. Para prajurit malah disuruh pergi ke titik yang jaraknya nggak ngotak selama 2 hari. Mereka harus ngehindarin pesawat bomber atau salju longsor. Kalian ini malah pada rebahan. Bangun setan. Ngeliat kekejaman si atasan, mereka malah makin semangat soalnya takut hukumannya lebih berat. Dan sebulan kemudian... Kak, kalian hebat juga ya bisa sampai di titik ini. Selagi si bocil pidato, kita kenalan dulu sama member penting skuad ini. Ada wakil kapten bernama Weiss, si rambut kuning namanya Grans, abang rambut panjang bernama Konig, sama om gendut yang namanya Newman. Waktu lagi lesu-lesu di markas, Tanya dapat surat dari Rerugen. Mau ngobrol kalau batalion dia udah disuruh pergi ke medan perang di perbatasan negara Dakia. Si bocil nyoba ngeles-ngeles biar di cancel, cuman ya tetap aja harus berangkat. Soalnya meski timnya masih baru, tapi skillnya udah di atas rata-rata. Nggak terlalu dipusingin sih. Toh Dakia bukan negara yang kuat. Buktinya waktu di medan perang mereka nggak ada apa-apanya. Padahal punya pasukan lebih dari 600.000 ekor. Bener-bener kayak latihan doang. Bodohnya lagi musuh yang udah ke pojok malah ngumpul di satu tempat. Kalian hidup di zaman batu apa? Ya kan ini emang zaman kuno deh. Udah gitu Weiss malah ikut mundur pula. Takut sama gituan. Alhasil Tanya yang kesel milih ngelakuin pembantaiannya sendiri. Woi jangan curang, turun sini. Ini perang bukan by one, tolol. Ujung-ujungnya skuad si bocil langsung aja turun ke markas mereka. Mau dikeroyok juga ya tetap kuat. Toh peluru biasa kan gak akan bisa nembus armor dukun. Dan dilanjut dengan ngeluting markas. Tanya sih belum puas, jadinya pengen nyerang ke ibu kotanya. Cuman karena ada aturan gak boleh nyerang tanpa deklarasi perang. Oi mbak, bikin pengumuman sana. Beneran sama aku? Gue aja deh. Kakak, Ade pengen perang sama kakak. Sekali lagi, Ade pengen perang sama kakak. Ih lucunya. Karung mana karung? Bejir drama. Hah? Enggak. Karena aturannya udah dilakuin. Atas nama Osiris, berikanlah aku kekuatan yang bisa mengalahkan Kaiba. Selamat tahun baru. Berkat kemenangan skuadnya kemarin, Empire jadi selangkah lebih dekat sama kemenangan. Sekarang masalahnya perbatasan ke negara Republik sama Entente. Menurut pemimpin teratas sih, nyerang ke Entente lebih mudah biar jalur suplai mereka kebuka. Alhasil Batalion 203 ditugasin lagi buat nyerang ke sana. Kerja keras lagi bagai kuda, nggak ada libur. Kok kalian seneng sih? Beres briefing, Tanya curiga kenapa atasan nugasin mereka ke sana. Abisnya
kalau didiemin juga bakal menang mudah. Si bocil ngiranya ada campur tangan negara lain, atau lebih parah, jangan-jangan semua ini rencana X. Sementara itu, pasukan di perbatasan Entente lagi kesusahan ngelawan mereka. Apalagi muncul pesawat-pesawat ngebantuin. Bener-bener nggak bisa mundur, soalnya kalau kalah, suplai perbekalan Empire bakal hancur diserang. Untungnya bala bantuan muncul, yang pastinya dari Batalion 203. Tanya merintahin skuad bawahannya buat ngelawan Kroco, sedangkan skuad si bocil bakal nyerang para pesawat. Sebenarnya si bocil bakal dikasih backup sama Om Jambang ini, cuman ya karena udah jago, bantuannya ditolak. Ada kaget juga begitu tahu kecepatan sama ketinggiannya pasukan si bocil di atas batas normal. Musuh kali ini nggak cupu-cupu amat, masih ada perlawanannya lah. Sedikit Tanya juga ngasih pengumuman kalau skuad yang kontribusinya paling sedikit bakal disuruh ngejajanin semua. Akhirnya datang juga para pesawat sekaligus dukun-dukun Entente. Si bocil minta solo ke atas biar jadi MVP dan nyuruh Fishy and the Squad ngelawan sisanya. Pada panik dong musuh, ada bocil yang bisa ngejar pesawat. Udah gitu tembakannya bisa dihindarin semua pula. Hai om-om sekalian, siap-siap. Mati ya. Duar. Ngelihat musuh pada kabur, Tanya langsung aim semuanya sekaligus dan Shoo. Beres itu si bocil turun buat nyari informasi dari musuh yang sayangnya udah pada turu. Sialnya dia malah ketemu sama X. Gimana? Enak ngelawan seluruh dunia? Dor. Bacot dah. Di tempat lain ada pemimpin pasukan musuh yang lagi santai-santai. Cuman tiba-tiba mereka ngedenger. Atas nama Hades, musnahkanlah semua musuhku. Ciu. Malamnya Tanya dikasih tahu atasannya buat lanjut ke markas pertahanan musuh. Dibilang juga negara lain udah mulai pergerakan, yang bikin si bocil keingetan sama omongan X tadi siang. Alhasil Tanya langsung deklarasi siapapun yang datang bakal dia bunuh. Di tempat lain ada pemimpin pasukan yang dulu nyerang Tanya pas tes praktek buat kelulusan. Dia ini namanya Anson dan udah naik pangkat. Lagi keingetan sama anaknya gitulah. Makanya pas besok si bapak ketemu sama putrinya, soalnya bakal pergi dari Entente supaya aman. Anak bernama Mary ini juga udah ngasih hadiah ke ayahnya, yaitu senapan terbaru yang udah dikasih inisial si ayah. Pak anaknya suka main FPS ya. Kalau Tanya sih lagi pada rapat nentuin rencana selanjutnya. Si bocil bilang buat nunda penyerangannya biar lebih mantap lagi. Cuman si Om Jambang gak setuju, soalnya kalau gitu tuh pengecut. Ya lu goblok, supply sedikit maksa perang. Bocil tahu apa? Kalah adu argumen bawa-bawa bocil. Ujung-ujungnya sih Tanya yang keluar dari ruangan. Enggak lama dari sana si psikopat dipanggil lagi sama pemimpin teratas. Pengen tahu aja isi pikirannya apa. Alhasil Tanya bikin rencana. Kita serang aja bagian sini buat jadi pengalihan. Aduh nggak nyampe jencek. Gara-gara ini si bocil sadar lah kenapa si Om Jambang tadi maksa nyerang cepet-cepet. Yaitu biar mereka bisa punya pengalihan buat nyerang dadakan ke belakang musuh. Tahu dari mana lu bocil? Ngecit ya lu? Berhubung udah ketahuan, ya udah sekalian bikin Batalion 203 yang bakal nyerang dadakan. Mereka disuruh ke Benteng Fjord. Katanya sih penjagaannya sedikit, soalnya pada pede sama lokasi geografisnya sekaligus alat pertahanannya. BTW yang ditugasin di sana tuh batalionnya Anson. Balik lagi ke Tanya and the Gang, mereka udah siap-siap turun dari pesawat buat nyerang. Dan begitu pada meluncur, markas musuh langsung kehilangan kontak sama para kapal patroli. Enggak itu aja, hampir semua alat pertahanan hancur diledakin. Alhasil kepaksa Anson turun tangan. Dia bawa satu batalion yang bakal ngelawan satu skuadnya Tanya. Cuman begitu ngeliat lawannya tuh iblis dari Rain, dia kena flashback dan langsung ngerambong ngedeketin si bocil. Aduh, gue lagi. Untungnya pasukan angkatan laut udah pada dateng, yang nandain tugasnya Tanya udah beres. Ngeliat pertahanannya diobrak-abrik, Anson gak diem dan maju solo buat balas perbuatan mereka. Tanya yang kesel jadinya all in aja. Atas nama Dewa Duk. Swiss, wush, jeleb. Kayak pernah lihat tukang gorengan kali. Trot. Mayan dapat senjata baru. Karena Benteng Fjord sudah diambil alih, petinggi-petinggi Entente langsung kena mental. Empire juga sekarang jadi bisa nyerang dengan lebih leluasa. Paling yang kasihan anaknya Anson ngedenger berita ayahnya, dia jadi sedih. Beberapa hari setelah penyerangan Fjord, Batalion 203 ditugasin lagi ke Rain buat beresin perang di sana. Cukup lancar sih, cuman karena Grants nggak hati-hati jadinya dia cedera. Makanya jangan so jago. Lihat tuh Fisha. Apa ya? Nggak jadi. Gak jelas. Tiba-tiba muncul laporan kalau daerah belakang yaitu kota Aren membelot. Ketebak sih soalnya dulu tempat itu wilayah negara republik. Cuman harus diberesin supaya jalur suplai perbekalan tetap bisa jalan. Warganya aja barbar banget. Udah gitu
itu dibantuin pula sama dukun Republik yang bikin pasukan Empire nggak bisa apa-apa. Alhasil kayak biasa, skuadanya disuruh buat beresin masalahnya. Agak susah sih karena ada warga sipil di sana, tapi untungnya udah ada perintah evakuasi. Jadi kalau ada yang masih diem di sana bakal dianggap musuh dan boleh dieksekusi. Seketika si bocil ngejelasin rencananya, pastinya pada ragu dong kalau harus musnahin semua pembelot, takut ada warga nggak bersalah di sana. Cuman ya gimana lagi, bawahan harus nerima perintah atasannya. Ditambah lagi sebagian prajurit Empire juga ditangkap buat jadi tawanan. Kalau pasukan Republik sih udah siap-siap nunggu kedatangan musuh. Makanya pas skuadnya datang, tiba-tiba mereka dihujanin peluru musuh. Udah gitu daerah perkotaan bikin si bocil susah buat ngejar. Gara-gara serangan tadi juga Wes kena tembak. Alhasil tanya merintahin dia buat balik. Nggak lama mereka akhirnya bisa kepukul mundur. Si bocil pakai kesempatan ini dong buat deklarasi. Semua warga yang masih di sini bakal dianggap sebagai musuh. Ngelihat semua pada kealihin perhatiannya, salah satu prajurit tawanan nyoba kabur. Dor, mati. Ini juga jadi bukti warga Aren tetap kekeh nggak mundur. Nggak ada pilihan lain, perintah buat ratain seluruh kota diturunin. Mau itu bocil, ibu-ibu, semuanya bakal disikat. Jadinya komandan dukun Republik merintahin buat ngejagain para warga. Beberapa jam setelah jedar-jedor, semua prajurit Empire yang ditawan akhirnya berhasil diselamatin. Cuman tiba-tiba ada laporan nyuruh tanya buat ngebasmi dukun yang lagi jaga warga evakuasi. Maksudnya sih biar bisa lanjut penyerangan. Grants pastinya nggak setuju dan minta komandannya buat mikir lagi keputusannya. Cuman tanya tahu kalau ini emang harus dilakuin supaya rantai kebencian gak berlanjut. Anjay, rantai kebencian. Tapi kapten, tak jedug, si bocil bakal ngebiarin protes barusan. Sebagai gantinya, Grant sendiri yang disuruh eksekusi mereka. Sambil nangis si bawahan nembak targetnya. Sementara itu di markas, Rerugen protes lagi. Protes mulu anjir. Enggak setuju sama aturan boleh nyerang warga sipil kalau tetap diam di medan perang buatannya si bocil. Cuman karena tanya bener-bener berbakat jadi tentara, Zetur nggak mau potensinya kebuang sia-sia. Alhasil di misi selanjutnya, dia bakal nyuruh si psikopat ngakhirin perang sama Republik. BTW, Anson juga masih hidup ya, abis dicolok kemarin-kemarin, diselamatin sama negara sekutu. Dia bilang bisa selamat tuh berkat sinar dewa yang merintahin si bapak buat ngebunuh si iblis kecil. Beberapa hari beres Aren diambil alih, si bocil otw pulang pakai kapal laut. Nggak disangka ketemu lagi sama Uger. Pada berbincang dulu lah, si bapak katanya dapat info kalau pasukan di Rain bakal disuruh mundur biar musuh pada kebaik buat maju. Dengar-dengar si skuad nyatanya yang ntar ngelindungin pas pada Bali. Di markas pusat, para atasan juga lagi bahas strategi ini. Meski pendapatnya beda-beda, ujung-ujungnya diasasi juga. Kita percepat aja ke skuad tanya ya yang udah ada di garis depan. Nggak dikasih istirahat sama musuh. Sebenarnya sih udah dibolehin balik sama markas, tapi si prajurit teladan mana mau nerima itu. Takut strategi mundur majunya ketahuan. Siap prajurit, semoga dewa memberkatimu. Dewa anjing. Makanya tobat deh. Beberapa jam kemudian semua udah berhasil mundur. Yang luka-luka juga langsung diobatin. Kalau Grant sih masih kepikiran tindakannya kemarin-kemarin. Cuman Fisha yang dari dulu sama si bocil tahu kalau maksud atasannya tuh baik. Biar si kapten mikul tanggung jawabnya. Alhasil si bawahan bisa ceria lagi. Orang-orang lagi sakit malah hahaha. Karena plan awalnya udah sukses, si bocil sekarang dikasih tugas buat ngacak-ngacak pusat markas musuh. Targetnya ada 3 tempat. Yang pastinya nggak gampang dong ngelakuinnya. Soalnya perang di Rain aja nggak beres-beres. Serahin aja sama gue. Fix mati ini mah. Langsung pada ke gudang lah buat lihat penemuan barunya, yaitu pesawat yang ditambah 5 roket. Nanti beloknya gimana, Cok? Ngapain belok? Orang gila. Dibilang juga si pesawat bakal jatuhin bebannya biar makin cepet lagi. Mirip-mirip roket buat keluar angkasa. Seketika rencana barusan tanya umumin ke bawahannya sambil ngasih tahu kalau rencana ini berhasil, perang ngelawan Republik bakal selesai. Sementara itu, pasukan Republik yang lagi di Rain ngira musuhnya udah mundur. Otomatis pada maju buat nyerang dong. Ngeliat ini, atasan mereka juga bisa bernapas lega soalnya salah satu daerah bisa keambil alih. Balik lagi ke bawahan tanya yang pada gugup habis ngedenger misinya tadi siang. Serasa nasib perang ada di punggung mereka. Cuman ya ada juga yang kalem banget dan akhirnya tiba waktu peluncuran roket. Tanya ngasih beberapa patah kata dulu sebelum berangkat. Tunjukkan kekuatan Empire pada dunia. Meluncur! Semoga dewa melindungimu. Si bocil bertekad dia nggak akan mati sebelum bisa ngebunuh X. Dan pas mau nyampe, mereka pada turun ninggalin roketnya buat nabrak markas musuh. Landing berhasil dilakuin. Si bocil mastiin kondisi skuadnya sekaligus minta laporan roketnya berhasil nabrak musuh apa enggak. Sejauh ini berjalan lancar. Sisanya semuanya bakal nyebar ngelanjutin penyerangan ke lokasi ledakan masing-masing. Sekuatannya bisa masuk dengan mudah, tapi sayangnya di dalam udah nggak ada apa-apa. Alhasil mereka cuma bisa berdoa 2 markas yang lain berhasil.
berhasil. Sementara itu di lautan lepas ada negara sekutu di laut lagi OTW ke Republik. Ada Anson juga di sana yang lagi bikin pelor suci karena udah di-buff sama X pas nyemplung kemarin. Di waktu yang sama, para atasan lagi ngejelasin rencana ini ke pejabat-pejabat. Pengen tahu aja gitu duit mereka masuk kemana. Pada panik lah. Ngira strategi mundur ini bikin musuh bisa nyerang tempat produksi. Cuman responnya pihak militer, nikmat bos nggak bikin kembung. Tentara Tiba-tiba ada bawahan ngasih laporan rencana penyerangan ke markas pusat musuh sukses. Tanya yang lagi di TKP juga langsung mundur ngedengernya. Dengan keberhasilan ini, sekarang para pejabat bisa tenang karena pundinya nggak kebuang percuma. Mikir duit terus. Kalau pasukan musuh dirain sih lagi ribut karena nggak ada lawan. Cuman baru juga mau sebat. Ledakan ini dihasilin dari bom perangkap yang udah kepasang di bawah tanah. Nggak sampai di situ aja. Muncul tank sama infanteri di balik ledakan barusan. Otomatis para pengintai minta bantuan lah ke pusat yang tentu saja tidak akan nyambung. Kalau udah gini ya tinggal ngeberesin sisa-sisanya aja supaya perang beres. Bener-bener pembantaian secara sepihak, mau ngelawan mati, kabur juga mati. Sementara itu skuadnya si bocil sekarang lagi di kapal selam. Pada nggak bisa tidur nunggu pengumuman perang dan begitu dikasih tahu kalau bentar lagi selesai, mantap! Langsung aja pada berangkat buat gabung bersih-bersih musuh. Si bocil juga udah senang soalnya antar bisa santai-santai. Cuman tiba-tiba kedeteksi pasukan dukun deket mereka. Sebelum bisa keidentifikasi dari negara mana, Grans ketembak jatuh. Ketahuanlah serangan barusan asalnya dari Anson dan kelompok negara sekutu. Alhasil mau nggak mau mereka harus bertarung. Pada kewalahan dong soalnya jumlahnya kalah jauh. Benar-benar pertarungan sengit, saling tembak sana tembak sini. Udah gitu bantuan dari pusat bakal lama pula datangnya. Kepaksa si bocil pakai taktik sembunyi di awan buat nyerang dadakan. Enggak semua kalah sih, soalnya ada yang tiba-tiba bilang, atas nama Anubis berikanlah aku kekuatan. Seketika Anson nembakin peluru sucinya. Radius sama kekuatan serangnya bener-bener overpower. Si bocil aja sampai kesusahan dibuatnya. Anak buahnya nyoba buat ngecover kaptennya, cuman sayangnya sekali tembak aja langsung pada turu. Weiss yang lihat sahabatnya pada nyemplung emosi lah sampai-sampai ngerambo nyerang Anson. Mau nggak mau tanya berdoa supaya bisa ngelindungin anak buahnya. Masih bisa bertahan sih, cuman tetep aja dikejar sama si Om Dendaman. Si wakil kapten pengen bantu tapi ya nggak mungkin lah soalnya gerakan mereka cepet banget. Dan pas udah tetap-tetapan tanya nyerang duluan dan berhasil bikin sate. Dikirain udah beres tapi ternyata si Om ini sengaja supaya bisa ledakin diri. Lepasin set. Untungnya ada Visya nembak Anson yang bikin mantranya keganggu. Kalau udah gini ya tinggal cuma tetap aja abis ditembak brutal gitu si Om bikin ledakan dahsyat pakai badannya. Berhubung bantuan sekuatannya udah datang, pasukan negara sekutu langsung pada mundur. Cupu. Tanya sendiri masih selamat dari serangan barusan, termasuk Grans DKK yang diselamatin anak-anak. Karena bersih-bersih di Rain udah beres juga, mereka pada pulang deh ke markas. 2 minggu kemudian Empire ngedeklarasiin ibu kota negara Republik udah diambil alih. Para atasan pada rapat santai nikmatin kemenangan. Sementara Tanya lagi di gereja. Bukan buat berdoa, tapi mau ngebuktiin aja ke X kalau dia bisa menang. Cuman pas di kantor dia gabut terus kepikiran sama pertarungan terakhirnya. Kayak nggak srek aja gitu. Beda sama dia, para cowok lagi pesta-pesta di pantai. Visya yang gak ikut tiba-tiba bilang pemimpin Republik bikin pernyataan kalau perang bakal berakhir. Tanya bingung soalnya bukan bilang menyerah atau gencatan senjata. Barulah si bocil sadar musuh bakal ngorbanin segalanya buat counter mereka di tempat lain. Dia pun langsung minta izin buat berangkat tapi nggak dikasih soalnya buang-buang tenaga doang. Perang belum beres kok. Lu pengen kita kalah, ha? Bacot bocil. Alhasil Tanya bakal berangkat sendiri pakai kuasanya dia. Ujung-ujungnya sih kepaksa di cancel karena ada perintah langsung dari atasan tertinggi. Tanya kesel lah soalnya kesempatan buat beresin perang hilang begitu aja. Alhasil malamnya dia ke kantor buat ketemu sama para atasan. Zatur ada. Nggak ada. Rarugen deh. Nggak main, sendalnya hilang. Siom kumis. Lagi sibuk live NPC. Ujung-ujungnya Rerugen datang manggil si bocil buat diskusi. Si kacamata penasaran kenapa Tanya bilang perang belum berakhir. Dikasih tahulah kalau mereka terlalu nganggep remeh. Soalnya si bocil udah pernah ngerasain rasa kebencian seseorang bisa bikin perilakunya nggak masuk akal. Bener aja loh, soalnya muncul laporan ada pergerakan dari pasukan Republik. Dan besoknya di markas musuh mereka lagi pada nyiapin mental buat perang terakhir. Bertekad buat ngalahin Empire gimana pun caranya. Puja kerang ajaib.
Berita barusan juga udah nyampe ke semua penduduk Empire, termasuk ke anak buah nyatanya yang gagal liburan. Baru juga pesta anjir. Sabar bro, sabar. Nggak cuma batalion si bocil, para atasan ikutan kesel gara-gara kejadian ini. Cuman ya karena mereka juga hal ini bisa kejadian. Ujung-ujungnya pasukan yang dikirim sedikit, soalnya susah ngirim pasukan via laut. Ya cuman bisa terima nasib karena Empire kuat banget. Hal itu juga bikin semua kerjasama demi ngalahin satu musuh bersama. Pokoknya semua pada siap-siap buat nyerang negara si bocil. Di tempat lain anak Nyanson ngajuin diri ke militer. Bukan buat balas dendam kok, tapi supaya nggak ada lagi yang bernasib sama kayak dia. Atas nama X, saya bersumpah untuk Sasageo demi kedamaian. Dan alur cerita anime Jojo Senki ini ditutup sama Tanya yang bilang, Oh dewa, bacot anjir dewa-dewa. Gue bunuh tau rasa lo setan. Jangan maksa gue berdoa janco. Kalau muncul ntar gue bantai lu. Semoga nggak ada yang doa ke lu lagi bangs. Mbak udah mbak, nanti dolar kuning mbak.